Nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu titik-titik. A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Mari kita bahas satu persatu. Oke, jadi strategi pembelajaran kooperatif itu adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau kooperatif itu apa? Guru membentuk sebuah kelompok belajar yang nantinya akan diberikan tugas masing-masing. Berarti bukan ya, karena di sini adalah perencanaan pembelajaran yang menekankan ya keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi sehari-hari. Nah, di sini ya, untuk menemukan nih materi yang dipelajari kemudian dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kuncinya di situ. Kemudian coba kita bahas ini. Berarti yang A ini bukan. Kemudian yang B, inquiry. Jadi pembelajaran inquiry itu yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Artinya, siswa tidak hanya menerima penjelasan saja dari guru, tapi juga berupaya untuk menemukan inti dari materi pelajaran secara mandiri. Ini juga bukan ya, karena di sini apa? Menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jadi ini juga bukan. Berarti inquiry ini juga salah. Kemudian yang C, problem solving. Oke. Problem solving adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui pemecahan masalah secara rasional. Proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah untuk menentukan solusi yang tepat. Jadi di sini guru memberikan sebuah permasalahan yang nanti akan diidentifikasi oleh siswa dan ditemukan solusinya. Nah, di sini juga kurang sesuai ya dengan pertanyaan itu apa nih, menemukan materi yang dipelajari ya, proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari ini kurang tepat ya. Jadi problem solving ini juga salah. Kemudian discovery. Oke. Discovery learning ya merupakan model pembelajaran di mana di dalamnya menekankan proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk selanjutnya diperoleh kesimpulan. Pada model pembelajaran ini, siswa diharapkan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Nah, ini adalah discovery learning. Nah, discovery learning itu guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Nah, biasanya kalau dalam pembelajaran discovery learning ini, murid yang benar-benar apa ya tertinggal itu terkadang dia tertinggal jauh gitu ya. Kenapa? Terkadang dia lebih pasif gitu. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan ini juga kurang tepat. Discovery learning ini juga bukan. Kemudian yang E, konseptual. Kita lihat strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Jadi ini ya, ini sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan di dalam
pertanyaannya. Jadi sistem pembelajaran yang kemudian menekankan proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ini sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang kemudian disebut dengan strategi pembelajaran kontekstual. Oke, jawabannya adalah yang E.